Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, olahraga tiap pagi biar fit. Jangan lupa untuk selalu pakai masker jika teman-teman ingin keluar rumah, dan pula siapkan selalu hand sanitizer. Jangan dulu untuk nongkrong atau berada di kerumunan. Pilihan terbaik adalah di rumah saja. Dan bagi yang sedang bekerja, selalu jagalah protokol kesehatan. Oke, untuk hari ini saatnya saya untuk bercerita lagi. Sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Kali ini, saya ingin bercerita mengenai pengalaman saya berkenalan dan bertemu dengan seseorang via dating apps atau aplikasi dunia pelangi. Pengalaman ini benar-benar pengalaman buruk bagi saya dan merupakan pembelajaran juga bagi saya dan juga bisa jadi referensi teman-teman untuk tetap waspada jika bertemu dengan orang baru, mau itu berkenalan langsung on point atau berkenalan dari aplikasi dating apps. Di cerita kali ini, dan sesuai judul, saya akan bercerita mengenai salah seorang yang saya kenal dari aplikasi dunia pelangi. Kita sebut saja inisial dari orang ini, DN saja. Jadi teman-teman, dulu ketika saya sedang memakai salah satu aplikasi dunia pelangi, saya sempat nih berkenalan dengan seorang cowok. Ya, cowok si inisial DN itu teman-teman. Namanya juga aplikasi dunia pelangi. Ya, awal-awal kita chatting-chatting saja, lalu berkenalan, lalu pendekatan, dan akhirnya menjadi semakin dekat. Waktu itu kami juga sempat bertukar foto. Dan saya pun mengirim foto asli saya. Sebaliknya, si DN ini juga mengirimkan fotonya. First impression atau awalnya ketika saya membuka fotonya, ya bisa dibilang dia itu biasa-biasa saja. Tapi ya memang saya itu kan berkenalan tidak memandang fisik seseorang. Yang terpenting orangnya welcome, baik, komunikasi bagus, it's okay, lanjut aja berteman. Saya ingat sekali, waktu itu sedang libur panjang. Jadi pengalaman saya ini kan sekitar bulan Februari 2019. Dan saat itu saya ingat banget hari Kamis. Nah, di hari Kamis itulah kami berjanjian untuk bertemu. Awalnya saya meminta untuk bertemu di luar. Maksudnya ya di kafe atau pokoknya tempat yang ramai lah. Jadi kan dulu tidak ada pandemi teman-teman. Kondisi masih aman untuk berada di tempat keramaian. Kalau di masa sekarang, jangan dulu ya teman-teman. Jaga diri dan tetap waspada selalu. Oke, lanjut ke ceritanya. Nah, saya kan ingin bertemu dengan si DN ini di tempat outdoor. Namun, si DN ini tidak bisa keluar katanya, karena dia sendiri baru datang dari luar kota dan belum terlalu hafal jalan-jalan di kota saya. So,
dia meminta untuk kita bertemu di rumahnya. Awalnya saya menolak karena ya saya takut teman-teman kalau nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Secara kita kan baru berkenalan. Namun karena saya juga kasihan ya sama dia, ya sudahlah, akhirnya saya bertemu di rumahnya. Sebenarnya rumahnya itu tidak terlalu jauh dari lokasi tempat tinggal saya. Namun karena waktu sudah malam dan saya juga lupa tidak meminta share location-nya, akhirnya ya benar, saya berputar-putar kompleks itu tidak menemukan tempat tinggalnya. Lalu, waktu saya sudah merasa lelah karena tidak menemukan lokasinya, pada waktu itu saya ingin kembali pulang dan membatalkan pertemuan tersebut. Namun, ketika saya sudah pulang, maksudnya ketika saya ingin pulang, ingin kembali ke rumah, si DN ini menghubungi saya dan akhirnya ya saya menceritakan kalau saya dari tadi tidak bisa menemukan lokasi tempat tinggalnya. Dan akhirnya si DN ini berinisiatif untuk menjemput saya. Dan saya disuruh untuk menunggu di depan kampus di daerah tersebut. Sekitar 10 menit saya menunggu si DN ini, akhirnya dia datang teman-teman. Awalnya, ketika dia menjemput saya tidak tahu bagaimana wajahnya si DN ini, karena dia pada saat itu memakai masker. Nah, begitu dia membuka maskernya, saya kaget loh teman-teman. Waktu beberapa hari lalu, dia mengirim fotonya itu, ya benar, foto real. Namun, di realnya, di kenyataannya, ternyata dia itu cakep banget teman-teman. Berbeda jauh dengan foto yang dia kirim. Oke lah, di situ saya cukup senang dong karena saya bertemu dengan orang yang tidak zonk. Kan biasanya gini teman-teman ya, ketika kita berkenalan, mereka kirim fotonya super perfect, dan ketika bertemu ternyata dia di bawah gitu loh. Intinya bukan di bawah, under gitulah. Jadi lebih cakepan di fotonya daripada aslinya. Namun si DN ini berbeda. Dia lebih cakep di aslinya, tapi biasa aja di fotonya. Dan ketika saya sudah sampai rumahnya, di situ saya masuk dan diajak ke ruang tengah. Kita makan-makanlah di situ. Maksudnya bukan makan berat ya. Ya kita makan snack sambil menonton televisi. Nah, sewaktu di sana, saya itu melihat sekeliling rumahnya tuh banyak banget foto-foto seorang perempuan. Karena saya heran, saya tanyalah ke DN, siapa perempuan yang banyak menghiasi pegora-pegora di rumah tersebut. Dan ternyata kata si DN ini sebenarnya ini bukan rumahnya, tapi di situ adalah rumah dari kakak perempuannya. Dan kebetulan sekarang ini kakak perempuannya itu sedang keluar kota bersama suaminya. Jadilah dia di rumah sendiri. Makanya waktu itu dia mengajak saya untuk bertemu dan bermain di rumahnya saja. Oke lah, it's no problem. Di situ ya perlakuan si DN ini benar-benar baik teman-teman. Ya selayaknya orang pada umumnya. Saya di situ masih tidak mendapati hal-hal yang mencurigakan dari si DN ini. Sampailah di malam harinya. Saya kan sudah benar-benar mengantuk nih teman-teman. Akhirnya saya izin ke si DN untuk kembali pulang.
karena saya benar-benar tidak bisa menahan mata saya. Malam itu saya benar-benar mengantuk. Dan ketika saya mau pulang, si DN ini bilang ke saya kalau saya disuruh untuk menginap saja di rumahnya, sembari menemani dia di rumah itu. Dia bilang kalau tidak berani sendirian di rumah tersebut, teman-teman. Ya, karena memang benar sih, rumahnya itu cukup besar, besar banget malahan. Dan karena saya juga sudah mengantuk banget ya, akhirnya malam itu saya menginaplah di rumahnya si DN. Ya tahu sendirilah teman-teman, kalau kita sedang mengantuk gitu kan lebih baik tidak mengemudikan kendaraan di malam hari, karena itu bisa berbahaya bagi kita dan juga bagi orang lain. Dan malam itu saya memutuskan untuk tidur di rumahnya si DN ini. Dan asal teman-teman tahu, pada saat itu saya dan si DN itu tidur sekamar dan seranjang. Dan pada saat seperti itu, apa yang selanjutnya kami lakukan, teman-teman? Pada saat itu, ceritanya sampai di sini dulu ya, teman-teman. Nanti akan saya lanjutkan cerita ini di video part selanjutnya. Oke lah, kalau begitu selamat beraktivitas di hari ini. Semoga semua dilancarkan aktivitasnya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan and always stay at home. Dan seperti biasa, don't forget to be strong, be positive person, keep healthy every day. See you on the next video. Bye-bye! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love